Selamat pagi Ibu Linda. Apa kabar hari ini Ibu? Ya, kabarnya baik-baik saja Bu, sehat-sehat selalu. Bagus, masih dalam keadaan sehat ya Bu. Hari ini Ibu, saya sedikit mengganggu Ibu, saya ingin berobservasi Ibu. Maksudnya di awal untuk supervisi nanti, Ibu bisa mempersiapkan diri dengan baik dan bisa percaya diri saat mengajar nanti. Saya mau bertanya dulu sedikit ya Bu. Dalam pembelajaran itu kan ada tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan itu apa ya? Terima kasih Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Tujuan pembelajaran yang akan saya capai, yang pertama, siswa mampu menyebutkan bentuk-bentuk dari interaksi dari mobilitas sosial. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan syarat-syarat dari mobilitas sosial. Oh iya. Dari tujuan pembelajaran itu kira-kira strategi apa yang Ibu gunakan? Ya, strategi yang saya gunakan di kelas pada saat proses pembelajaran, saya menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Dan model pembelajaran yang saya gunakan yaitu PBL, pembelajaran berbasis learning. Di situ saya mengelompokkan siswa berdasarkan bakat dan minatnya masing-masing. Oh iya, bagus sekali dari strategi yang Ibu gunakan itu. Nah, dari strategi yang digunakan itu, kira-kira penilaiannya itu seperti apa? Ya, penilaian yang saya gunakan, di sini saya ambil dua penilaian yaitu pengetahuan dan keterampilan. Penilaian pengetahuan saya ambil dari tes tertulis dan tanya jawab, sedangkan penilaian keterampilan saya ambil dari pada saat proses diskusi kelompok dan siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Bagus juga Bu, ide seperti itu. Nah, untuk setiap pembelajaran itu tentu ada refleksi. Di sini Ibu sering menggunakan refleksi atau tidak? Sering Bu. Itu tujuannya untuk apa Ibu menggunakan refleksi? Tujuan saya menggunakan refleksi, saya mengukur kemampuan dari masing-masing siswa pada saat pembelajaran, pada saat proses pembelajaran hari itu juga. Kira-kira kapan Ibu ada jadwal untuk mengajar? Ya, saya ada jadwal mengajarnya hari Selasa jam ke-45 setelah masuk istirahat. Oh, ya. Nanti saya akan supervisi Ibu di hari Selasa. Terima kasih Ibu sudah observasi dengan saya hari ini. Sama-sama Ibu Linda. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan doa. Saya minta ketua kelas untuk angkat doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, supaya memperoleh kami dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih banyak. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan yel-yel ya. Masih semangat? Masih. Coba semua berdiri. Yel-yel kita hari ini tentang proyek Pancasila. Ya, coba. Tepuk proyek.
mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan lain. Iya, tepuk tangan untuk Beta. Mobilitas sosial itu adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Ya, contoh kita perhatikan gambar. Coba perhatikan gambar. Bisa lihat semua? Bisa lihat. Nah, ini seorang guru namanya Ibu Damaris. Ibu Damaris ini awalnya itu dia guru biasa, seorang guru biasa. Setelah beberapa tahun kemudian dia naik menjadi kepala sekolah. Ini yang dinamakan mobilitas vertikal. Ini dinamakan mobilitas vertikal. Ada dua mobilitas, mobilitas vertikal naik dan mobilitas vertikal turun. Ada dua mobilitas vertikal naik dan mobilitas vertikal turun. Ini yang dinamakan mobilitas vertikal naik. Dia jadi dari seorang guru biasa naik menjadi seorang kepala sekolah. Yang mobilitas turun, kalian perhatikan gambar ini. Ini Pak Gayus, namanya Pak Gayus. Pak Gayus adalah seorang anak pengusaha yang memiliki usaha perkebunan teh di beberapa tempat di Jawa Barat. Pak Gayus mengembangkan usaha dengan membuka usaha baru, yakni bisnis pertambangan. Namun, usaha pertambangan Pak Gayus tidak berhasil berkembang. Bahkan usaha perkebunan terus merugi hingga akhirnya mengalami kebangkrutan. Kini Pak Gayus memulai sebagai pengusaha kecil, yakni menjadi agen penjual teh. Gerak sosial Pak Gayus mengalami penurunan pada kasus ini juga merupakan contoh mobilitas sosial vertikal turun. Dia jadi awalnya dia membuka usaha, seorang pengusaha. Setelah beberapa tahun usahanya bangkrut, akhirnya dia turun menjadi usaha apa? Agen penjual teh. Ya, agen penjual teh. Itu kalian perhatikan gambar itu, penjelasannya seperti itu. Jadi Ibu mau menjelaskan hari ini dengan kita punya tujuan pembelajaran, kompetensi dasarnya tentang kompetensi dasar kita hari ini menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Terus indikatornya yang pertama mendeskripsikan pengertian dari mobilitas sosial, yang kedua mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Dan tujuan pembelajaran kali ini yang kita akan pelajari hari ini, yang pertama itu melalui diskusi siswa dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial secara benar. Yang kedua, melalui diskusi siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan tepat. Itu yang akan kita pelajari hari ini, tujuan pembelajarannya ini. Mungkin ada pertanyaan tentang mobilitas sosial ini? Ya, coba Amel. Apa saja bentuk mobilitas sosial? Ya, betul sekali ya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Pertanyaan kedua dari kelompok ya.
pertanyaan ini sesuai sekali dengan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Dari ketiga pertanyaan ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu menjelaskan pengertian mobilitas sosial, yang kedua bentuk-bentuk dari mobilitas sosial, dan yang ketiga faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Ya. Dari ketiga pertanyaan ini, Ibu akan membagi setiap kelompok untuk mengerjakan Jadi setiap kelompok maju satu-satu untuk ambil LKS-nya. Ayo kelompok 1 maju. Kelompok 1 tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 2 tentang faktor pendorong dari mobilitas sosial. Kelompok 3 tentang pengertian mobilitas sosial ya. Silakan kerja bersama, diskusi bersama teman. Ibu kasih waktu 15 menit.
diskusinya. Ibu minta dari kelompok 1, 2. Ayo maju ke depan. Ya, kelompok lain bisa memperhatikan teman kalian kelompok 1. Selamat siang kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Kami akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kami. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. 1. Mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik tidak ketika lebih tinggi maupun turun. 2. Mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Berikut kelompok 2. Kelompok 2 maju. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah kalian berikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan melaporkan hasil diskusi dari kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan pada membedakan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan seseorang atau kelompok anggota masyarakat dari status sosial yang satu ke status sosial lainnya dalam suatu struktur sosial pada masyarakat. Sekian dari Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Kelompok 3 silakan maju. Selamat siang kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman kami Putri. Faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor politik. Sekian dan terima kasih. Silakan duduk untuk kelompok 3. Ya, baik. Kalian sudah melaporkan hasil diskusi kalian dengan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sekarang apa yang sudah kalian kerjakan, Ibu minta kumpul untuk Ibu kasih nilai ya. Mari. Ya.
refleksi, ya, tahap refleksi. Apakah pembelajaran kita hari ini kalian paham atau tidak? Pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, ya. Sebelum kita menutup materi kita hari ini, Ibu akan mereview kembali ya, dan mengulang kembali. Ibu akan menanyakan pertanyaan ya, yang sudah kalian kerjakan. Ya, coba kelompok dari kelompok 1. Coba jelaskan pengertian dari mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan lain. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, coba jelaskan faktor-faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Kelompok 2, ayo. Faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama, faktor apa? Faktor struktural, faktor individu, faktor ekonomi, faktor politik. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Sebutkan bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Ayo, kelompok 3. Selamat siang Ibu Mince. Selamat siang Ibu Linda. Kita tadi kan sudah melakukan supervisi dalam kelas ketika Ibu mengajar. Nah, bagaimana perasaan Ibu ketika saya supervisi tadi? Ya, perasaan saya sangat senang Ibu karena hari ini saya sudah disupervisi oleh Ibu Linda. Dengan adanya supervisi ini saya bisa melihat kekurangan dan kelebihan saya pada saat proses belajar. Kira-kira di dalam kelas tadi ada tidak kendala yang Ibu hadapi? Kendala yang saya hadapi pada saat saya menjelaskan ada siswa yang kurang fokus mendengar, dan pada saat melakukan pengelompokan diskusi kelompok ada siswa yang kurang aktif dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Kalau untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu, kira-kira apa yang Ibu mau lakukan? Ya, untuk menghadapi kendala-kendala itu saya harus bisa menciptakan kelas yang lebih menyenangkan, lebih kondusif, sehingga anak-anak merasa nyaman dalam pembelajaran, dan saya akan membuat pengelompokan kecil dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang pengelompokannya yang berdasarkan bakat dan minat siswa. Itu pemikiran yang bagus, itu rencana yang bagus ke depannya. Saya berharap mudah-mudahan ke depan itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan hari ini untuk saya supervisi. Sama-sama Ibu Linda.